Sosok itu terbang keluar dari kehampaan, dan di tengah jalan, seteguk darah disemprotkan olehnya, dan darah itu tumpah ke langit. Pada akhirnya, sosok ini akhirnya berhenti setelah menghancurkan beberapa gunung besar dengan keras. Pada saat ini, wajah sosok itu akhirnya muncul, itu adalah Murong Yu. Murong Yu, apakah kamu baik-baik saja? Sangguan Jingjing berlari dengan cepat, berseru. Perhatiannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Murong Yu berdiri perlahan, mengulurkan tangannya untuk menyeka darah yang mengalir dari sudut mulutnya, menatap ke depan dengan mata tegas, dan berkata, aku baik-baik saja. Di kehampaan tidak jauh di depan kedua Murong, seorang pemuda dengan ekspresi acuh tak acuh melayang di kehampaan, menatap kedua Murong Yu dengan jijik. Di hadapanku, kamu adalah semut di antara semut. Jika kamu tidak ingin mati, serahkan pecahan prajurit kaisar, dan aku bisa mengampuni kamu. Jika tidak, aku harus membunuhmu dan mengambilnya sendiri. Sudah kubilang aku tidak punya pecahan prajurit kaisar. Keluarga Sangguan tidak akan melepaskanmu. Sangguan Jingjing melindungi Murong Yu, wajahnya menatap pemuda itu. Keluarga Sangguan, kalau aku takut pada keluarga Sangguan, aku tidak akan keluar. Pemuda itu mencibir dan berkata dengan nada meremehkan. Sebenarnya, orang-orang yang berani mencegat Murong Yu dan Murong Yu ini sama sekali tidak takut pada keluarga Sangguan. Selama mereka mengambil pecahan prajurit kekaisaran, mengapa mereka takut pada keluarga Sangguan? Terutama bagi mereka yang sudah kuat di alam abadi 9 surga yang mendalam, seperti pemuda, begitu mereka memiliki prajurit kaisar, kekuatan mereka akan meroket. Atau, mereka bersembunyi, dunia peri begitu besar, sangat sulit untuk menemukan mereka bersama keluarga Sangguan. Bahkan jika kau membunuh kami tidak punya pecahan prajurit kaisar. Sangguan Jingjing sangat marah. Ketika Sangguan Jingjing melotot ke arah pemuda di alam abadi 9 surga yang mendalam, dia tiba-tiba merasakan tangan besar Murong Yu mencengkeram tubuhnya dengan erat. Tubuh Sangguan Jingjing menegang sejenak, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Tepat ketika dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Murong Yu, dia merasakan kekuatan seperti lautan badai mengalir dari telapak tangan Murong Yu. Kemanapun kekuatan itu lewat, luka di tubuhnya dengan cepat diperbaiki. Kemampuan perbaikan yang mengerikan, apakah ini kekuatan Murong Yu? Sangguan Jingjing terkejut tanpa alasan. Sepanjang jalan, terutama setelah Murong Yu menggunakan Wang Bing untuk membunuh Luo Tianxiang hari itu, beberapa hari telah berlalu. Namun, dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak orang yang mendatangi mereka. Luo Tianxiang, Da Luo Jinxian, dan bahkan 9 surga Xuanxian saat ini. Alamnya makin tinggi, dan kekuatannya makin lama makin kuat. Sepanjang perjalanan, karena luka Sangguan Jingjing belum pulih, setiap kali dia bertemu musuh, bukan Murong Yu yang membawanya untuk menghindari musuh, atau Murong Yu langsung membunuh mereka. Selama proses ini, Sangguan Jingjing menyaksikan kekuatan Murong Yu tumbuh semakin kuat. Di tengah pertempuran, Murong Yu terus menjadi lebih kuat. Dan bukan ini yang mengejutkan Sangguan Jingjing, yang paling mengejutkannya adalah kemampuan perbaikan mengerikan milik Murong Yu. Setelah pertempuran, Murong Yu hampir dipukuli sampai mati, tetapi dalam waktu setengah hari, lukanya sembuh, dan naga itu ganas, seolah-olah dia tidak pernah terluka. Kemampuan perbaikan yang luar biasa. Selain itu, Murong Yu bahkan menggunakan Wang Bing. Setiap kali Wang Bing digunakan, kekuatannya hampir habis. Namun, dia pulih kembali dalam waktu kurang dari setengah hari. Penampilan Murong Yu sangat menakjubkan, dia tampaknya adalah seseorang yang tidak dapat dibunuh dan tidak dapat menggunakan kekuatannya. Sekarang, ketika dia merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari telapak tangan Murong Yu, Sangguan Jingjing terkejut. Jangan bicara, setelah lukamu sembuh, pergilah sendiri. Melihat Sangguan Jingjing ingin bicara, Murong Yu berkata cepat. Sangguan Jingjing membuka mulutnya untuk bicara, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Saat ini, suasana hati Sangguan Jingjing sangat rumit. Murong Yu memiliki kemampuan ini dan seharusnya telah membantunya pulih sejak lama, tetapi Murong Yu tidak pernah melakukannya. Haruskah dia membencinya? Tidak, Sangguan Jingjing tidak memiliki ide ini dalam benaknya. Bagaimanapun, mereka tidak ada hubungannya satu sama lain. Murong Yu tidak memiliki kewajiban untuk membantunya pulih. Tetapi pada saat ini,
Murong Yu melakukan ini secara tiba-tiba. Sangguan Jingjing merasa bahwa hubungan Murong Yu kurang percaya diri. Mungkin mereka bisa melarikan diri dari Jiutian Xuanxian kali ini, tetapi bagaimana dengan Raja Abadi yang lebih kuat? Atau Xianjun? Mereka tidak bisa melarikan diri. Aku tidak akan pergi sendiri. Setelah beberapa saat memanjakan, Sangguan Jingjing berkata dengan tiba-tiba dan tegas. Itu urusanmu sendiri kalau kau tidak bisa pergi. Kali ini, aku khawatir aku tidak akan bisa mengantarmu kembali ke keluarga Sangguan. Namun, lukamu sudah pulih. Selama tidak ada kecelakaan, kau seharusnya bisa kembali ke keluarga Sangguan. Jenderal Murong Yu menarik tangannya dari Sangguan Jingjing, dia berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kau meninggalkanku? Wajah Sangguan Jingjing tiba-tiba meredup. Hampir semua orang yang mengejar mereka diarahkan padanya, lagi pula, mereka semua mengira bahwa pecahan prajurit kekaisaran ada padanya. Begitu dia pergi sendiri, orang-orang itu tidak akan mengejar Murong Yu. Auzu.com. Mendengar ini, Murong Yu tercengang, tetapi dia tidak punya ide ini, dan bahkan sepenuhnya berlawanan dengan ide Sangguan Jingjing. Jika memang begitu, maka pergilah. Aku telah membuatmu menderita selama ini. Jika aku tidak mati hari ini, maka aku pasti akan memberimu hadiah di masa depan. Sangguan Jingjing menatap Murong Yu, dan berbalik begitu kata-katanya jatuh. Ingin pergi. Apa yang ingin kau lakukan? Murong Yu menekan bahu Sangguan Jingjing dan mengerutkan kening. Pergi dari sini. Aku tidak ingin membuatmu terluka lagi. Sangguan Jingjing berkata dengan ringan. Kau pergi, tapi tidak sekarang. Kata Murong Yu dengan suara yang dalam, sambil menatap pemuda di alam abadi 9 surga yang mendalam tidak jauh dari sana. Setelah aku membunuhnya, kau boleh pergi. Membunuhnya, bisakah kau? Sangguan Jingjing terkejut. Pada saat yang sama, Dewa Abadi 9 surga yang mendalam tidak jauh dari sana juga menatap Murong Yu dengan jijik. Karena kalimat terakhir Murong Yu bukanlah transmisi suara, tetapi diucapkan secara langsung, jadi dia mendengarnya. Bahkan jika Murong Yu memiliki seorang prajurit raja, menilai dari kinerja Dewa Abadi 9 surga yang mendalam, dia tahu bahwa ada seorang prajurit raja di dalam diri Murong Yu. Oleh karena itu, dalam pertempuran tadi, dia tampak sangat berhati-hati. Karena dia berjaga-jaga terhadap penggunaan Wang Bing oleh Murong Yu secara tiba-tiba. Jika Murong Yu ingin membunuhnya, Wang Bing harus digunakan. Namun begitu diketahui bahwa Murong Yu telah menggunakan Wang Bing, Jiutian Xuanxian akan pergi jauh. Dengan cara ini, Murong Yu tidak dapat membunuhnya bahkan dengan Wang Bing. Sebaliknya, selama Murong Yu menggunakan tentara raja, kekuatannya akan habis, dan kemudian akan menjadi ikan di talenan dan dibantai. Kau ingin membunuhku? Aku akan berdiri di sini dan mencoba memberimu. Jiutian Xuanxian menatap Murong Yu dengan jijik, wajahnya penuh dengan ejekan. Ekspresi Murong Yu tenang, seberapa sulit membunuhmu. Sambil berbicara, Murong Yu meraihnya dengan tangan besar, dan segera, busur Qiankun ditangkap di tangannya. Ketika busur Qiankun pertama kali muncul di tangan Murong Yu merasakan napas aneh keluar dari busur Qiankun, yang tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Wang Bing, ini adalah napas Wang Bing. Wajah Sangguan Jingjing berubah dan dia berseru. Karena dia benar-benar merasakan bahwa busur Qiankun memancarkan napas Wang Bing. Melihat pemandangan ini, wajah Jiutian Xuanxian di kejauhan juga menunjukkan keterkejutan, dan dia tanpa sadar mundur sejauh tertentu. Murong Yu juga sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan busur Qiankun sejak dia naik ke alam abadi. Tapi saya tidak tahu kapan busur Qiankun benar-benar dipromosikan ke peringkat Wang Bing. Dengan pikiran di benaknya, anak panah manusia saking Arrow muncul di tangannya yang lain. Peri juga manusia, busur dan anak panah setingkat Wang Bing. Ekspresi Sangguan Jingjing berubah lagi. Adapun Dewa Abadi 9 surga di kehampaan, hatinya bahkan lebih terkejut saat ini, sosoknya bergoyang, dan dia terbang menuju kejauhan. Busur dan anak panah berbeda dari prajurit raja biasa. Daya mematikan busur dan anak panah sangat menakjubkan, dan jarak pembunuhannya juga sangat jauh, yang tidak sebanding dengan prajurit raja biasa. Dewa Abadi 9 surga yang telah tinggal di kejauhan, setelah memikirkannya, merasa bahwa itu masih tidak aman di sana, tetapi kemudian mundur dengan keras untuk jarak tertentu sebelum berhenti.
Pada saat ini, Murong Yu telah mengambil anak panah dan busur. Miliaran akar pohon kehidupan di dalam dantian mulai bergetar dengan gila, menyerap kekuatan kekacauan dengan gila di kehampaan, dan mulai melengkapi kekuatan Murong Yu. Anggota tubuh Murong Yu dan 100 tubuh kerangka terus mengalir keluar seperti lautan yang bergolak, bergegas ke busur Qiankun dengan gila. Ledakan. Busur Qiankun meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kekuatan prajurit raja meledak dengan ganas, langsung meledakkan sangguan Jingjing, yang telah pulih dari keterkejutan Daluo Jinxian di samping Murong Yu. Nafas yang kuat naik ke langit, lebih kuat dari nafas prajurit raja manapun yang pernah dilihat Murong Yu, dan itu mengerikan. Dewa mendalam 9 surga harus dibunuh. Jika dia tidak membunuh orang ini, Murong Yu tidak akan bisa melarikan diri sama sekali, kecuali dia memasuki dunia Hetu Luoshu. Namun, Murong Yu tidak ingin membawa sangguan Jingjing ke Hetu Luoshu. Setelah beberapa hari bergaul, Murong Yu tahu bahwa sangguan Jingjing bukanlah orang jahat. Namun, di belakangnya ada keluarga sangguan. Begitu keluarga sangguan tahu mereka memiliki Hetu Luoshu, apa yang akan mereka lakukan? Bahkan jika sangguan Jingjing tidak mau, keluarga bangsawan sangguan akan memiliki lebih banyak cara, dan kemudian sangguan Jingjing akan tetap dalam masalah. Oleh karena itu, bahkan jika Murong Yu mencoba mengungkap bahaya busur semesta, dia akan membunuh dewa mendalam 9 surga ini. Lagi pula, setelah busur Qiankun meledak, dunia hanya mengira bahwa dia memiliki prajurit raja tambahan. Tertawa, Murong Yu melepaskan tangannya dengan ganas, dan tiba-tiba, anak panah yang bergetar itu berubah menjadi cahaya keemasan, merobek kekosongan, menarik cahaya keemasan yang panjang di kekosongan, dan melesat ke arah dewa mendalam 9 surga yang jauh. Begitu Murong Yu melepaskan anak panahnya, napas kematian yang kuat tiba-tiba muncul di hati dewa mendalam 9 surga yang jauh. Ini mengejutkannya, dan kemudian, tanpa memikirkannya, berbalik dan melesat ke arah kenyamanan yang jauh. Tertawa, Saking Arrow mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, merobek kekosongan, dan melesat menuju kenyamanan yang jauh. Kecepatannya begitu cepat sehingga puluhan ribu kali lebih cepat dari Phantom Lightwing milik Murong Yu. Pada saat Saking Arrow dicabut, itu berada di antara negara-negara besar di dunia peri. Aura kuno yang telah tertidur lama perlahan-lahan sadar kembali. Serangkaian pikiran spiritual kuno yang besar dan tak tertandingi langsung menonjol ke dalam kekosongan, melesat terus-menerus di kekosongan, dan akhirnya semua melihat ke tempat di mana Murong Yu berada. Sungguh napas yang mengerikan, sungguh napas kuno, napas yang familiar, ini adalah napas Kaisar Abadi Hantu. Sebuah napas kuno melayang di kehampaan, menatap Murong Yu dari kejauhan, tetapi dia berseru dalam hatinya. Napas Kaisar Abadi Hantu, apakah keturunan Kaisar Abadi Hantu muncul di dunia abadi? Maka itu pasti busur Qiankun, artefak gerbang hantu, yang mengungkapkan napas ini. Tiba-tiba, orang-orang kuno dan kuat itu semua terbangun dari tidur lelap mereka, mereka semua terbangun oleh napas busur Qiankun dan anak panah pengguncang langit. Bahkan, sudah ada beberapa roh kuno yang telah menyapu ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, dan bergegas menuju sisi Murong Yu. Abadi, napas busur Qiankun memberi makhluk kuno ini berbagai emosi. Prefektur Lingnan, kedalaman Nanling. Saat Murong Yu menembakkan anak panah pengguncang langit. Sebuah sosok muncul dari udara tipis di puncak di kedalaman Nanling. Ini adalah sosok yang seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kabut hitam. Di bawah kabut hitam, dia tidak bisa melihat penampilannya sama sekali. Hanya saja serangkaian fluktuasi samar terus terpancar darinya, dan penindasan di sekitar kehampaan terus-menerus hancur dan musnah. Ini adalah orang yang sangat kuat yang dapat menghancurkan kehampaan hanya dengan napas yang keluar dari tubuhnya secara tidak sengaja. Ini adalah sesuatu yang bahkan Xianjun tidak dapat lakukan. Dengan kata lain, pembangkit tenaga listrik ini setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi, bahkan lebih kuat. Kekuatan orang ini mengerikan. Siapa dia? Mengapa muncul di Nanling? Pada saat ini, pria yang tampak kuat ini berdiri di puncak, melihat ke kejauhan. Arah yang dia lihat adalah tepat di mana Murong Yu berada. Busur Qiankun. Itu adalah busur Qiankun dan anak panah yang mengguncang. Sosok pria dan wanita yang tidak dikenal ini melihat ke kejauhan.
Saat berikutnya, dia sepertinya melihat Murong Yu dan busur Qiankun di kejauhan melalui kekosongan yang tak berujung, seperti anak panah yang mengguncang langit. Aku melihat tubuhnya bergetar tiba-tiba dan hebat, dan gelombang fluktuasi terus-menerus terpancar darinya, beriak ke segala arah, mengguncang kekosongan di dekatnya terus-menerus. Namun, bahkan jika kekosongan di sekitarnya terus-menerus hancur, puncak di bawah kaki orang ini tidak berpengaruh sama sekali. Dapat dilihat bahwa kendali kekuatan orang ini telah mencapai puncaknya, lakukan apapun yang dia inginkan. Jika seseorang berada di dekatnya, Anda dapat merasakannya, fluktuasi halus ini hanyalah suara ucapan. Busur Qiankun, anak panah yang mengguncang langit. Sosok ini benar-benar melihat busur Qiankun dan anak panah yang mengguncang, dan dia sangat bersemangat saat ini. Papan hantu busur Qiankun panah Zentian Kaisar Abadi Hantu, sekolah kita, terus menyebar, mengungkapkan berita yang terputus-putus ini. Orang ini tidak hanya dapat merasakan keberadaan busur Qiankun, tetapi aura yang samar-samar terpancar bahkan menunjukkan bahwa dia tampaknya memiliki sesuatu yang berhubungan dengan gerbang hantu yang padam. Apakah dia murid gerbang hantu? Namun, bukankah gerbang hantu telah dihancurkan selama bertahun-tahun? Bagaimana mungkin ada murid? Bahkan jika seseorang mendapatkan warisan gerbang hantu, mereka tidak dapat merasakan keberadaan busur Qiankun, bukan? Lagi pula, jika Anda belum mengenal busur Qiankun, mustahil untuk menentukan keberadaan busur Qiankun hanya dengan nafas busur Qiankun. Mungkinkah orang ini adalah keberadaan mengerikan yang menjadikan Nanling sebagai daerah terlarang? Jiwa sisa gerbang hantu. Sayang sekali tidak ada seorang pun di dekatnya saat ini, dan tidak ada yang tahu keberadaan orang ini. Bahkan sekte suci yang dekat, tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaan orang ini sama sekali. Tetapi bagaimana jika seseorang mengetahuinya? Tidak ada yang tahu identitasnya juga. Boom! Di kehampaan yang jauh, awan darah meledak dengan ganas. Kemudian cahaya keemasan itu berlalu, dan kabut darah menghilang dari udara tipis. Sangguan Jingjing menatap kosong ke arah Dewa Mendalam 9 surga yang ditembak oleh panah gemetar dengan satu anak panah, wajahnya tidak percaya. Kapan kekuatan Wang Bing begitu mengerikan? Auzu.com baru saja, Dewa Mendalam 9 hari itu telah dengan kasar mundur ratusan juta mil jauhnya. Jarak ini jauh melampaui jangkauan serangan Wang Bing. Terutama kekuatan Wang Bing yang terinspirasi oleh ranah Murong Yu bahkan lebih mustahil untuk mencapai jarak sejauh itu. Meskipun Murong Yu menggunakan busur dewa dan anak panah dewa tingkat senjata raja, mustahil untuk mencapai jarak sejauh itu. Bahkan dengan jarak yang begitu jauh, mustahil bagi Jiu Tian Xuanxian untuk dibombardir dan dibunuh tanpa reaksi apapun, bukan? Sangguan Jingjing dengan jelas melihat bahwa Nine Heavens Profound Immortal telah mengubah beberapa arah dalam kehampaan. Namun, Zentian Arrow telah menemukan Nine Heavens Profound Immortal, dan akhirnya menembak Nine Heavens Profound Immortal secara langsung. Nine Heavens Profound Immortal telah terbunuh bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk melawan. Anak panah dewa ini hidup dan dapat menemukan targetnya sendiri. Sangguan Jingjing keluar dengan berita yang sangat mengejutkannya. Sebaliknya, dia menatap Murong Yu, yang pucat dengan kengerian di wajahnya. Busur Qiankun asli sangat menguras tenaga. Pada saat ini, busur Qiankun yang telah mencapai level Wang Bing menghabiskan lebih banyak tenaga. Bahkan kekuatan Murong Yu telah meningkat ribuan kali lipat dari sebelumnya, dan pohon kehidupan yang lebih kuat memberikan kekuatan kekacauan setiap saat. Namun, meskipun demikian, anak panah tadi telah menelan semua kekuatan Murong Yu dan mengurasnya. Pada saat ini, Murong Yu memegang busur di tangan kirinya dan menekannya ke tanah, sementara dia mengandalkan busur Qiankun untuk berdiri dengan enggan di tanah. Pohon kehidupan di tubuhnya masih dengan gila-gilaan menelan kekuatan kekacauan yang mengambang di kehampaan, terus-menerus mengisi kembali kekuatan Murong Yu yang telah habis. Tertawa, setelah menembak Xuanxian selama beberapa hari, panah Zentian kembali merobek kehampaan, memotong langit, dan terbang kembali ke arah Murong Yu. Busur Qiankun, panah yang mengguncang. Namun, pada saat ini, suara seperti guntur jatuh dengan keras di langit di atas kepala Murong Yu. Kehampaan yang bergetar terus pecah, dan gunung-gunung di sekitarnya terus-menerus hancur berkeping-keping. Engah, engah,
Murong Yu dan Sangguan Jingjing terhantam keras, dan seluruh tubuhnya terhantam keras oleh gunung suci, dan seluruh tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Terhantam keras dalam sekejap, Murong Yu sedikit lebih baik, tubuh fisiknya sudah sangat kuat, dan dia telah mencapai level artefak peri kelas 6. Namun, Sangguan Jingjing, yang memiliki negeri dongeng Luojin yang hebat, terluka parah. Tubuhnya hampir hancur, menyemburkan darah lagi, dan daging yang baru saja diperbaiki oleh Murong Yu terluka parah lagi, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Siapa ini? Sangat mengerikan, hanya mengandalkan akibat dari sebuah suara hampir bisa membunuh dirinya sendiri. Murong Yu dan Sangguan Jingjing saling memandang dengan heran. Mereka tahu bahwa jika suara itu tidak ditujukan kepada mereka, mereka akan diledakkan menjadi awan darah. Bagaimanapun, gelombang suara yang dapat membombardir mereka hanyalah akibat dari suara itu. Kaisar Abadi. Pada saat ini, dua kata ini muncul di benak Murong Yu dan Sangguan Jingjing. Keberadaan yang baru saja berbicara pastilah keberadaan tingkat Kaisar Abadi. Bagaimanapun, mereka semua telah melihat pertempuran pembangkit tenaga listrik tingkat Xianjun. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan Xianjun kuat, tetapi itu jelas tidak begitu menakutkan. Ini adalah kekuatan Xiandi. Perasaan tidak berdaya muncul di hati Murong Yu. Tidak peduli dia memiliki dewa dan petualangan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi di hadapan Kaisar Abadi, dia bukan apa-apa. Bahkan jika dia mengorbankan Hetu Luoshu, busur Qiankun, Ding Qiankun Yin Yang, dan benda-benda suci lainnya, itu rentan. Bahkan Kaisar Abadi tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, bahkan hanya mengucapkan beberapa patah kata saja akan membunuh Murong Yu. Tidak, meskipun Kaisar Abadi kuat, itu karena mereka telah berkultivasi untuk waktu yang lama. Dan dia masih muda, dan waktu kultivasinya kurang dari sebagian kecil dari waktu kultivasi mereka. Selama kamu memberi dirimu waktu yang lebih lama, kamu dapat mencapai levelmu sendiri. Alam mereka, bahkan melampaui mereka. Bahkan jika itu adalah Kaisar Abadi, aku dapat menginjak-injaknya di bawah kakiku di masa depan. Rasa tidak berdaya baru saja muncul di hati Murong Yu. Ketika dia merasa bahwa kultivasinya selama bertahun-tahun tidak sia-sia, ketika suasana hatinya baru saja terguncang, suara lain muncul di benaknya, dan suara gemuruh itu segera membangunkannya. Pada saat ini, meskipun Murong Yu masih merasa lemah, suasana hatinya stabil dan dia tidak lagi merasa bahwa Kaisar tidak terkalahkan. Ceritanya panjang, tetapi ini hanyalah saat-saat usaha. Pada saat ini, suara Kaisar Abadi bahkan belum jatuh. Mengapa ada Kaisar Abadi di sini? Murong Yu bingung, apakah itu busur Qiankun atau pecahan prajurit Kaisar seharusnya tidak memprovokasi keberadaan tingkat Kaisar Abadi. Namun, dengan sangat cepat, keraguan di hati Murong Yu terjawab. Di atas 9 langit, langit tiba-tiba hancur. Kemudian sebuah tangan besar menghantam kehampaan, dia tidak pernah tahu berapa puluh ribu mil jauhnya, dan dia meraih anak panah yang mengguncang langit yang melesatkan Murong Yu langsung ke kehampaan. Kaisar Abadi sudah siap. Pada saat ini, wajah Murong Yu dan Sangguan Jingjing langsung memucat. Itu adalah master level Kaisar Abadi. Begitu tangan besarnya difoto, apakah mereka berdua akan selamat? Ledakan. Pada saat yang sama tangan besar itu muncul, langit di sisi lain meledak terbuka, dan tangan besar kedua juga muncul dari udara tipis. Tujuannya sama dengan tangan besar pertama, yaitu untuk meraih cabang yang mengguncang langit di kehampaan. Panah. Dasar bajingan, Kaisar Abadi yang bermartabat benar-benar merampokku dari benda abadi emas. Selama aku tidak mati hari ini, aku akan membantai kalian sendiri di masa depan. Pada saat ini, Murong Yu mengutuk dengan panik di dalam hatinya. Dua Kaisar Abadi menembak untuk merebut panah gemetar. Ini pasti membuat Murong Yu marah. Bagaimanapun, napas yang diungkapkan oleh panah gemetar sekarang hanya pada level prajurit raja. Senjata ajaib level ini, bahkan jika itu adalah Xianjun, tidak tertarik, apalagi Xiandi, level teratas dari dunia peri. Baru sekarang, jelas bahwa ada dua master level Kaisar Abadi yang telah mengambil tindakan. Yang tidak diketahui Murong Yu adalah bahwa Kaisar Abadi ini bergerak karena mereka menemukan asal-usul panah gemetar. Setidaknya, mereka tahu bahwa itu adalah prajurit sihir gerbang hantu yang dihancurkan tahun itu. Justru karena inilah mereka merampoknya.
Meskipun saya tidak tahu mengapa aura panah gemetar menjadi begitu lemah, itu adalah celah yang sangat besar antara level prajurit raja dan prajurit kaisar asli. Namun, prajurit kaisar bagaimanapun juga adalah prajurit kaisar, dan bahkan jika pangkat mereka diturunkan, mereka tidak dapat mencegah orang lain untuk menginginkannya. Tangan besar di kehampaan itu menghancurkan langit, menampakkan kekuatan yang mengerikan, dengan cepat melewati kehampaan, dan dengan cepat meraih anak panah yang bergetar itu. Kehampaan itu terus-menerus hancur oleh aura dari dua tangan besar tingkat kaisar abadi. Tangan-tangan besar itu masih berada di atas langit, dan Murong Yu merasakan napas kematian yang kuat. Kaisar abadi, apakah ini kaisar abadi? Apakah kita sudah selesai? Sangguan Jingjing menatap tangan-tangan di kehampaan itu dengan ekspresi yang luar biasa, wajahnya sangat pucat, dan hatinya semakin ketakutan. Melarikan diri, hanya kata ini yang muncul di hati Murong Yu. Hanya dengan melarikan diri ke sini dengan cepat, dia bisa menyelamatkan hidupnya. Jika tidak, begitu kedua tangan besar ini mendekat, bahkan akibat dari kekuatan itu dapat membunuh mereka berdua. Belum lagi, dalam proses merebut anak panah yang menggetarkan itu, mereka akan bertarung. Akibatnya, situasi Murong Yu menjadi lebih berbahaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat kedua tangan besar itu muncul, cakrawala di atas 9 langit terus meledak, dan satu tangan besar tidak tahu dari mana asalnya di dunia abadi, dan langsung meraih anak panah yang mengguncang langit di kehampaan itu. Bahkan Murong Yu bahkan lebih terkejut melihat beberapa tangan besar dengan cepat meraihnya. Seorang kaisar peri menembaknya. Wajah Murong Yu berubah drastis, dan dia dengan cepat menghubungi Hetu Luosu, dan hendak bersembunyi di Hetu Luosu dan pergi dari sini. Ini adalah satu-satunya cara sekarang, dan hanya dengan pergi dari sini dia bisa menyelamatkan hidupnya. Namun, yang membuat Murong Yu ngeri adalah dia tidak bisa menghubungi Hetu kapanpun. Tidak dapat menghubungi Hetu, yang berarti dia tidak bisa memasuki Hetu Luoshu. Tanpa memasuki Hetu Luoshu, mustahil baginya untuk melarikan diri dari sini. Kalau begitu, satu-satunya hasil yang menunggunya adalah kematian. Entah dia diguncang sampai mati oleh nafas kaisar abadi, atau dia dibombardir dan dibunuh oleh akibat pertarungan mereka. Itu hanya kata mati. Tidak bisa memasuki Hetu Luoshu. Metode pelarian Baisi Bailing sama sekali tidak berguna sekarang. Kekuatan kaisar abadi, bahkan jika itu tidak menyerang Murong Yu, secara langsung menekan dunia ini, menyegel kekosongan dunia ini, dan memutuskan hubungan antara Murong Yu dan Hetu Luoshu. Apakah kamu hanya menonton dirimu dibombardir dan dibunuh oleh para abadi ini? Wajah Murong Yu marah, dan hatinya penuh amarah. Dia sangat marah dengan para kaisar abadi yang tidak tahu malu ini dan memiliki niat membunuh yang ganas. Kepada para kaisar abadi ini, dia tergerak untuk membunuh. Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk menyerang orang-orang ini sekarang. Balas dendam yang disebut pria terhormat belum terlambat selama 10 tahun, dia adalah seorang pria terhormat. Sekarang hanya perlu mengingat nafas orang-orang ini, dan kemudian menunggu sampai 10 tahun kemudian untuk membalas dendam. Siapa yang membuatnya menjadi pria terhormat dan bukan penjahat? Jika itu adalah penjahat, dia akan membalas dendam di tempat. Tentu saja, ini juga karena kurangnya kekuatannya, kalau tidak, dia tidak keberatan menjadi penjahat. Kembali ke ranah kultivasi Tiongkok. Karena dia tidak bisa memasuki Hetu Luoshu, maka dia harus kembali ke alam pemahaman Huaxia. Sebagai pelaksana alam pemahaman Huaxia, dimanapun Murong Yu berada, selama dia mau, dia dapat langsung berteleportasi kembali ke alam pemahaman Huaxia. Dan jika kaisar abadi ini berani mengejar ke ranah kultivasi, dia tidak akan keberatan menunjukkan warna kepada mereka. Jadi Murong Yu meraih tangan Sangguan Jingjing yang bingung, dan hendak mengirimnya kembali ke alam pemahaman Huaxia. Dia tidak ingin Sangguan Jingjing digantung oleh para abadi ini di sini. Namun, tepat ketika Murong Yu hendak berteleportasi kembali ke alam pemahaman Huaxia, langit yang jauh hancur, dan tangan berdarah patah dari langit. Tutupi langit dan tutupi langit. Begitu tangan berdarah itu muncul, itu menutupi separuh kehampaan. Aura yang sangat mengerikan terus terpancar dari tangan dewa, menghancurkan kehampaan dan memusnahkan langit. Hancurkan dunia, ledakan. Tangan dewa itu sangat cepat, dan begitu muncul,
ia dengan cepat menamparkan tangan besar yang dijulurkan Kaisar Abadi. Setelah suara keras itu, tangan besar Kaisar Abadi itu langsung meledak dan langsung terbunuh. Setelah Beng membunuh tangan besar yang ditemukan Kaisar Abadi, tangan dewa itu tidak berhenti. Aku melihatnya bergerak secara horizontal di kehampaan, dan sekali lagi menepuk tangan besar yang dijulurkan Kaisar Abadi lainnya. Tanpa ketegangan apapun, tangan besar Kaisar Abadi ini juga rentan terhadap pukulan, dan langsung patah. Melihat pemandangan ini, Murong Yu tiba-tiba menghentikan ide untuk mengirim kembali ke dunia kultivasi Huaxia. Auzu.com. Pada saat yang sama, anak panah yang mengguncang langit di kehampaan telah melesat ke mata Murong Yu. Murong Yu mengulurkan tangan besarnya dan langsung mengambilnya kembali. Pengadilan kematian. Raungan marah datang dari kejauhan alam abadi, dan kemudian langit hancur, dan sebuah tangan besar menerobos kehampaan lagi, dan keluar dari kejauhan. Dilihat dari auranya, itu adalah Kaisar Abadi yang baru saja dihancurkan oleh tangan berdarah itu. Dia menembak lagi. Siapapun yang mengenai busur Qian Kun dan anak panah yang mengguncang langit akan mati. Ada gelombang fluktuasi, dan Murong Yu segera mengerti kata-katanya. Tuan Tangan Hitam, Kaisar Abadi misterius itu sebenarnya melindungi busur Qian Kun dan anak panah yang mengguncang. Murong Yu terkejut, tetapi dia sedikit tidak berdaya. Teman atau musuh? Tidak tahu. Jangan melihat Kaisar Abadi yang sekarang membela Murong Yu dari serangan para Kaisar Abadi itu, tetapi sangat mungkin dia akan menyerang Murong Yu di saat berikutnya. Murong Yu, yang baru saja memiliki pikiran ini di benaknya, tiba-tiba terkejut. Karena dia melihat tangan dewa di kehampaan dengan cepat menepuknya dengan kecepatan kilat. Sudah berakhir, Murong Yu meraih tangan Sangguan Jingjing dan hendak berteleportasi kembali ke alam kultivasi Huaxia. Namun, sebelum dia bisa mentransmisikan, pemandangan di depannya berubah. Saat berikutnya, dia terkejut menemukan bahwa dia telah datang ke tempat yang aneh. Tidak ada Kaisar Abadi dalam pertarungan, dan tidak ada kekuatan yang menakutkan. Namun, roh-roh peri di sekitarnya masih kuat, memberi tahu Murong Yu bahwa mereka masih di dunia peri. Ini, di mana kita pergi? Melihat pemandangan di sekitarnya, Sangguan Jingjing tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Murong Yu juga sedikit terkejut, dia tahu bahwa ini bukan penyebabnya sendiri, tetapi hubungan antara Kaisar Abadi yang berdarah. Pihak lain mengirim mereka ke sini. Apakah ini kemampuan Kaisar Abadi? Hati Murong Yu terguncang, dan pada saat yang sama, ia mendambakan kekuatan seorang Kaisar Abadi yang kuat. Para Kaisar Abadi yang bermain melawan itu jelas tidak berada di dekatnya, tetapi di berbagai tempat di dunia peri. Namun, mereka telah melintasi waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, mengulurkan tangan besar mereka, ingin merebut anak panah yang mengguncang langit. Jadi dengan kata lain, pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Abadi, yang disebut ruang, jarak tidak berpengaruh padanya. Jika demikian, begitu para Kaisar Abadi Istana Abadi mengambil tindakan terhadap mereka, selama mereka berada di dunia abadi, dapatkah mereka melarikan diri? Setelah melihat kekuatan dan kengerian Kaisar Abadi, Murong Yu ingin sekali menjadi begitu kuat. Namun, ia juga memiliki beberapa kekhawatiran di dalam hatinya. Siapakah Kaisar Abadi Tangan Hitam besar itu? Mengapa harus membantu diri sendiri? Jelas, Murong Yu diteleportasi oleh Kaisar Abadi Tangan Hitam besar dengan kekuatan gaibnya. Namun, mengapa ia harus membantunya? Ini adalah masalah. Bahkan musuh dan teman-teman Murong Yu agak samar. Namun, untuk saat ini, Kaisar Abadi Tangan Hitam dan ia belum menjadi musuh. Bagaimanapun, Kaisar Abadi Tangan Hitam besarlah yang menyelamatkannya. Tentu saja, bahkan jika Kaisar Abadi Dewa tidak bergerak, para Kaisar Abadi itu mungkin tidak dapat membunuh Murong Yu sampai mati. Namun, Murong Yu juga memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, bahkan jika ia memulihkan dunia kultivasi Huaxia, apakah ia dapat melarikan diri dari kejaran para Kaisar Abadi itu? Dapatkah ia benar-benar melawan mereka? Semuanya masih harus dipraktikkan. Murong Yu yang sedang berpikir, tiba-tiba merasa tangannya agak aneh, jadi dia menunduk, hanya untuk melihat bahwa dia sedang menggenggam tangan kecil Sangguan Jingjing. Dan Sangguan Jingjing saat ini tersipu malu, tetapi menatap dirinya sendiri dengan marah, "Bajingan, apakah kamu sudah cukup menangkap?" Kesalahan, kesalahan.
Murong Yu dengan cepat meletakkan tangan kecil Sangguan Jingjing, dan mencibir. Warna kemarahan di wajah Sangguan Jingjing memudar seketika, dan dia tersenyum manis, rasanya enak, kan? Murong Yu mengangguk, dan berkata tanpa sadar, tidak apa-apa, tapi agak kasar. Bajingan, kamu pergi untuk mati. Sangguan Jingjing sangat marah sehingga dia menendang Murong Yu. Hati-hati untuk lari. Murong Yu tersenyum tipis dan menggoyangkan tubuhnya sebelum menghindari serangan Sangguan Jingjing. Dengan kecepatan Murong Yu, ditambah dengan pertempuran akhir-akhir ini, dapat dikatakan bahwa kekuatan Murong Yu telah meningkat pesat. Bahkan Murong Yu masih merasa akan menerobos. Dan serangan Sangguan Jingjing tidak membawa kekuatan, jadi Murong Yu dengan mudah menjauh. Baiklah, berhenti membuat masalah, mari kita lihat tempat apa ini, dan cepat kembali ke keluarga Sangguan. Murong Yu melihat sekeliling dan berkata, selama Sangguan Jingjing kembali ke keluarga Sangguan, tidak peduli apakah dia memiliki pecahan prajurit kaisar di tubuhnya, tidak ada yang akan datang untuk mengganggunya. Lagi pula, bahkan jika Sangguan Jingjing benar-benar memiliki pecahan prajurit kaisar, dia pasti tidak akan bersamanya setelah kembali ke keluarga. Tidak ada yang dengan bodohnya datang untuk mengganggu Sangguan Jingjing. Sangguan Jingjing melotot ke arah Murong Yu, lalu terbang ke udara dan terbang ke arah selatan. Setelah mendapatkan kembali kekuatan tingkat Daluo Jinxian, Sangguan Jingjing tidak tahan lagi dengan perasaan berjalan lambat. Murong Yu hanya bisa mengepakkan sayap hantu dan terbang bersama Sangguan Jingjing. Dunia peri itu sangat besar. Meskipun ada banyak makhluk abadi di dunia peri lebih besar. Murong Yu dan Sangguan Jingjing terbang di tanah liar dan terpencil untuk waktu yang lama, dan tidak pernah bertemu orang ketiga. Kecepatan Murong Yu saat ini tidak lambat, orang dapat membayangkan betapa besarnya dunia peri. Namun, setelah waktu yang lama, Murong Yu dan keduanya akhirnya bertemu dengan seorang makhluk abadi, dan mereka tahu bahwa tempat mereka disebut Chenzu, tempat yang masih jauh dari Duzu. Hanya saja orang yang ditanya itu sedang terburu-buru. Setelah hanya memberitahu Murong Yu bahwa ini adalah Chenzu, dia pergi, dan tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Keluarga Sangguan Anda jauh di Duzu, mengapa Anda muncul di kota Lingnan? Apakah Anda tahu sebelumnya bahwa rumah lelang dunia memiliki pecahan prajurit kekaisaran untuk dilelang? Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya di jalan. Sangguan Jingjing melotot ke arah Murong Yu dengan ekspresi marah, jika kita tahu bahwa pecahan prajurit kaisar akan dilelang, tidak akan ada satu pun penguasa Raja Peri. Setidaknya kita akan mengirimkan ahli setingkat Raja Peri. Dengan begitu, keluarga kita tidak akan. Hampir seluruh pasukan musnah. Ketika sampai pada masalah ini, Sangguan Jingjing masih menggertakkan giginya. Kecuali dia, semua orang yang pergi ke prefektur Lingnan kali ini dibombardir dan dibunuh. Benar-benar rentan. Mereka tidak hanya kehilangan dua penguasa tingkat Raja Abadi, tetapi juga kehilangan pecahan prajurit kaisar, yang dapat digambarkan sebagai kerugian besar. Murong Yu mengangguk, jika keluarga Sangguan benar-benar tahu sebelumnya, mustahil bagi orang lain untuk mengetahuinya sebelumnya. Jika demikian, harga lelang aslinya seharusnya lebih tinggi lagi. Hanya saja ada lelang pecahan prajurit kaisar, dan Balai Lelang Dunia tidak punya alasan untuk tidak membesar-besarkannya. Dalam kasus ini, hanya ada satu penjelasan yang masuk akal. 100 miliar urat nadi abadi tingkat 1 memang batas dari pecahan prajurit kekaisaran itu. Chenzu ini aneh. Sejak bertemu orang pertama dalam pertarungan, Murong Yu dan keduanya telah bertemu beberapa makhluk abadi satu demi satu. Para makhluk abadi ini bergegas ke arah yang sama, seolah-olah ada sesuatu yang terjadi di depan. Namun, Murong Yu dan keduanya menghentikan beberapa makhluk abadi. Orang-orang itu selalu tampak tidak sabar, dan pergi tanpa menjelaskan kepada Murong Yu apa yang terjadi. Jika terjadi sesuatu yang salah, pasti ada iblis. Hentikan aku. Sangguan Jingjing akhirnya menjadi gila, menghentikan seorang Xuan Xian, dan menatap pihak lain dengan wajah cemberut. Luo Jinxian besar. Wajah Xuan Xian tiba-tiba menjadi masam. Ia melihat Sangguan Jingjing terbang turun dari langit, artinya, Sangguan Jingjing setidaknya berada di level Daluo Jinxian. Namun, ia jauh lebih kuat dari Xuan Xian ini. Sungguh sial. Xuan Xian menghela napas dalam hati,
lalu dengan hati-hati berkata kepada Sangguan Jingjing, wanita ini, apa yang bisa kulakukan untukmu? Kau mau kemana? Jangan bicara omong kosong seperti kembali ke sekte. Jika itu membuatku tidak sabar, aku tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan menembakmu sampai mati. Wanita yang kejam. Xuanxian memfitnah dalam hatinya, lalu sebuah senyuman muncul di wajahnya. Awalnya aku berencana untuk kembali ke seni bela diri. Melihat Sangguan Jingjing dengan alis terbalik dan tatapan membunuh, Xuanxian melanjutkan dan dengan cepat berkata, peninggalan kuno telah muncul sebelumnya, dan sekarang banyak orang telah bergegas lewat. Reruntuhan kuno. Mata Murongyu dan Sangguan Jingjing sama-sama bersinar dengan cahaya aneh, dan Sangguan Jingjing menatap Xuanxian dengan dingin, kau tidak berbohong. Mengapa aku harus berbohong? Benar-benar ada reruntuhan di depanku. Dua pahlawan, aku sudah lama tertunda, bolehkah aku pergi? Jika lambat, aku bahkan tidak bisa menyentuh rambutnya. Xuanxian berkata dengan cemas. Petik 2. Ayo pergi. Sangguan Jingjing melambaikan tangan. Xuanxian sangat gembira, segera membuka sosoknya dan mencondongkan tubuh ke depan. Setelah beberapa saat, dia menghilang ke dalam pandangan Murongyu dan keduanya. Kamu baru saja bertanya tentang ini. Murongyu tiba-tiba bereaksi. Mereka tampaknya bertanya di mana mereka sekarang, tetapi Sangguan Jingjing tidak mengajukan satu pertanyaan pun. Reruntuhan kuno, bagaimana? Apakah kamu ingin melihatnya? Mata Sangguan Jingjing berkedip, tampaknya khawatir tentang reruntuhan kuno. Pergi, kenapa tidak? Murongyu sekarang tidak bersalah. Jika dia bisa mendapatkan sesuatu dari reruntuhan kuno, itu akan memperbaiki kesulitannya saat ini. Segera, mereka berdua melayang ke udara dan terbang ke arah reruntuhan. Xuanxian, yang sebelumnya telah diinterogasi, berlari cepat di tanah dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, dia merasakan dua bayangan gelap lewat di atas kepalanya. Dia mendongak, dan segera melihat punggung Murongyu dan keduanya, ternyata orang itu adalah monster, manusia burung. Murongyu adalah manusia burung. Jika Murongyu mendengarnya, apakah dia akan berbalik dan kembali dan menghajar Xuanxian ini sampai gendut? Dengan kekuatannya, tidak apa-apa untuk menghajar seorang Xuanxian. Chenzu, menghubungkan pegunungan perbatasan. Pegunungan Lianji, yang membentang jutaan mil, biasanya sunyi, dan bahkan tidak ada seni bela diri. Saat ini, ada lebih banyak orang di pegunungan Lianji, dan ada banyak makhluk abadi yang bergegas ke berbagai arah tanpa henti. Alasan mengapa begitu banyak orang tiba-tiba berbondong-bondong datang adalah sepenuhnya karena relik yang akan segera lahir di pegunungan Lianji. Apakah pegunungan Lianji benar-benar memiliki relik kuno yang akan segera lahir? Murongyu dan Sangguan Jingjing menyembunyikan identitas mereka dan berbaur dengan kerumunan. Mereka telah mengamati pegunungan Lianji akhir-akhir ini, tetapi mereka belum melihat tanda-tanda relik yang lahir. Auzu.com. Setelah beberapa hari, Sangguan Jingjing menjadi sedikit tidak sabar. Tenanglah, karena berita itu keluar, itu seharusnya tidak datang dari sumber yang tidak berdasar, mungkin sekarang belum waktunya. Kata Murongyu ringan. Kapan waktunya? Sangguan Jingjing berkata dengan tidak sabar. Waktunya telah tiba, saatnya. Apa yang kamu khawatirkan? Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang tahu identitasmu. Murongyu melotot ke arah Sangguan Jingjing. Saat ini, mereka berada di Chenzu, dan tidak diketahui lagi berapa lama mereka dari negara besar tempat Kaisar Abadi bertempur. Selama Murongyu tidak membocorkan berita tentang Istana Qiankun, para Kaisar Abadi itu tidak akan tahu bahwa mereka ada di sini. Ngomong-ngomong soal identitasmu, aku benar-benar penasaran dengan identitasmu. Siapa kamu? Apa busur dewa milikmu? Mengerikan sekali bisa menyebabkan pertempuran Kaisar Abadi. Aku teringat akan napas saat hampir menjadi abadi hari itu. Setelah ditekan sampai mati, Sangguan Jingjing masih memiliki sedikit rasa takut yang tersisa. Aku menemukannya secara tidak sengaja di jalan, siapa tahu kekuatannya begitu mengerikan. Tentu saja, Murongyu tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada Guan Jingjing. Dasar bajingan, apa kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Begitu mudah ditipu. Aku bahkan memperlakukanmu sebagai teman, tetapi kau tidak mengatakan apa-apa. Sangguan Jingjing berkata dengan sedikit marah. Kau tahu apa yang seharusnya kau ketahui. Jika kau tidak tahu, tidak baik bagimu untuk mengetahuinya.
Sangguan Jingjing tiba-tiba menjadi marah. Ledakan. Tepat saat mereka berbicara, suara keras meletus dari kedalaman pegunungan Lianji. Gelombang udara yang sangat kuat melesat keluar dengan ganas, dan kemanapun ia lewat, puncak gunung itu meledak, dan beberapa makhluk abadi dengan kekuatan lemah langsung terhempas keluar. Reruntuhan telah lahir, semua orang tidak terkejut dan bersuka cita, satu persatu bergegas ke kedalaman pegunungan Lianji. Bahkan Murongyu melihat ke atas. Di kedalaman pegunungan Lianji, gunung-gunung runtuh dan bumi menjadi sunyi. Cahaya keemasan yang menyilaukan naik ke langit seperti matahari, menyinari langit dan bumi. Sisa-sisa, Murongyu mengerutkan kening, seolah-olah tidak seperti ini. Karena relik yang telah dialaminya, baik di alam kultivasi maupun di alam keabadian, adalah ruang yang independen. Sangat sedikit reruntuhan yang langsung terlihat dari luar. Bahkan gundukan abadi dijaga oleh formasi besar. Hati-hati, Murongyu menoleh untuk menasihati Sangguan Jingjing, lalu langsung mengepakkan sayap cahaya hantu, membubung ke udara, dan terbang menuju kedalaman pegunungan Ling. Pada saat yang sama, beberapa orang dengan kemampuan terbang yang tersembunyi di antara kerumunan juga lepas landas. Melihat pemandangan ini, para abadi yang belum mencapai alam peri Luojin Agung tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat yang sama, ia mempercepat langkahnya ke tempat reruntuhan itu muncul. Di sini, Murongyu tidak diragukan lagi yang tercepat. Bahkan jika jarak antara seseorang dan reruntuhan itu tidak jauh, Murongyu adalah orang pertama yang bergegas ke kedalaman tempat reruntuhan itu muncul. Guri, ini adalah dunia abadi. Akhirnya melonjak. Begitu Murongyu bergegas ke depan yang disebut reruntuhan, ia mendengar kutukan yang sepertinya agak familiar. Murongyu terkejut, bukankah ini relik, tetapi seseorang di alam bawah yang telah naik. Jika memang begitu, itu akan sangat menarik. Murongyu bahkan dapat membayangkan bahwa para dewa yang menantikan kemunculan reruntuhan itu sekali lagi menemukan bahwa tidak ada reruntuhan di sini, dan hanya ada satu dewa yang telah terbang dari alam bawah. Aku ingin tahu bagaimana reaksi mereka. Mungkin karena marah, tembak saja orang yang baru saja naik ke alam abadi ini sampai mati, kan? Orang ini benar-benar menyedihkan. Pada saat ini, debu beterbangan dan perlahan-lahan menghilang. Murongyu akhirnya melihat bahwa sumber cahaya yang menyilaukan itu adalah gerbang abadi. Setiap dewa yang terbang dari alam bawah harus melewati gerbang abadi untuk memasuki alam abadi. Dan ketika memasuki dunia peri, itu disertai dengan munculnya gerbang abadi. Tetapi mengapa orang-orang di sini tahu sebelumnya bahwa ada dewa yang terbang ke sini? Apakah orang-orang benar-benar memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan? Tetapi jika demikian, mereka juga harus tahu bahwa ini bukan reruntuhan. Benda ini benar-benar aneh. Cahaya keemasan itu perlahan-lahan menghilang. Di sekitar Murongyu, banyak dewa di tanah telah datang ke sini dan melihat gerbang abadi. Seketika, banyak orang menjadi marah. Tertipu. Semua orang sangat marah. Murongyu menggelengkan kepalanya, dan ketika dia hendak pergi, dia secara tidak sengaja melihat Ascendan, dan kemudian ekspresi aneh muncul di wajahnya dan dia tidak segera pergi. Pada saat yang sama, di dunia Hetu Luoshu, Xiaozi sedang menunggangi punggung anjing hitam besar, terbang di dunia Hetu Luoshu. Tiba-tiba, anjing hitam besar itu berhenti. Xiaozi, aku bisa merasakan napas seorang teman lama di luar. Tidak bisakah kau keluar dari tempat itu? Bagaimana kalau kita keluar? Hancurkan ruang dan keluarlah. Jika Murongyu ada di sini, dia akan sangat terkejut jika mendengar kata-kata anjing hitam besar itu. Xiaozi mampu menerobos ruang Hetu Luoshu dan pergi ke dunia luar. Perlu dipahami bahwa Hetu Luoshu bukanlah batasan umum, dan beberapa orang dapat menerobos formasi batasan umum. Misalnya, beberapa orang memiliki bakat dan kekuatan supernatural tertentu, sehingga mereka tidak takut pada formasi terlarang apapun. Namun, Hetu Luoshu bukanlah larangan. Itu adalah senjata ajaib itu sendiri, senjata ajaib yang sangat kuat, bahkan berkali-kali lebih kuat dari artefak. Bahkan ketika Zhao Yun berada di puncaknya, dia tidak dapat merusak Hetu Luoshu. Jika Hetu meninggalkan Hetu Luoshu dan terluka pada akhirnya dan wilayahnya jatuh, pada dasarnya tidak ada yang bisa menyakitinya. Siapa Zhao Yun? Raksasa surga, keberadaan tingkat raksasa, miliaran kali lebih kuat daripada Kaisar Abadi.
Orang-orang seperti itu tidak dapat merusak Hetu Luoshu, tetapi bagaimana Xiao Zi dapat menghancurkan ruang Hetu Luoshu? Mungkinkah ini kekuatan supernatural berbakat Xiao Zi lagi? Jika demikian, Xiao Zi memiliki 3 bakat dengan kekuatan supernatural. Apa asal-usul Xiao Zi yang memiliki kekuatan supernatural seperti itu? Hancurkan larangan. Kekuatan supernatural berbakat lainnya dari Xiao Zi. Baiklah, tetapi kakak laki-laki itu berkata untuk tidak membiarkan kita pergi dari sini, dan jika kita pergi dari sini dengan gegabah, apakah kakak laki-laki itu akan tidak senang? Xiao Zi memiringkan kepalanya dan berkata dengan ragu-ragu. Jangan khawatir, dia tidak akan menyalahkanmu jika aku di sini. Anjing hitam besar itu hampir menepuk dadanya untuk memastikan. Baiklah, itu yang kamu katakan. Begitu kakak laki-laki itu menyalahkannya, aku akan mengatakan kamu harus keluar. Xiao Zi memikirkannya, dan akhirnya setuju untuk pergi dari sini. Meskipun dunia Hetu Luoshu juga luas, tetapi bagaimanapun juga, tidak ada seorang pun di dalam, itu terlalu membosankan. Xiao Zi telah lama ingin meninggalkan dunia Hetu Luoshu. Jadi, dia tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Zi, dia melihat tangan kecilnya hanya menggesek kekosongan, dan kemudian sebuah retakan muncul di depan mata mereka. Wang, Paman Tengo akhirnya bisa keluar. Xiao Zi, duduklah dengan tenang, aku akan keluar. Setelah melihat ini, anjing hitam besar itu berteriak, dan kemudian dengan paksa bergegas masuk ke celah itu. Murong Yu melihat bahwa itu bukan relik yang lahir di sini, tetapi seorang abadi alam bawah yang terbang ke atas, dia tidak tertarik dengan ini. Tepat ketika dia hendak meninggalkan tempat ini, dia secara tidak sengaja melihat orang yang baru saja terbang ke atas. Untuk menjadi benar, orang yang terbang ke atas bukanlah manusia, tetapi monster. Kera emas. Murong Yu menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, karena dia melihat bahwa orang yang naik itu sebenarnya adalah kera emas bermata api, pewaris Dewa Iblis Surgawi, penguasa alam surga ekstrim, kera emas bermata api. Orang ini telah melambung tinggi. Dan dia membuat gerakan yang begitu besar, aku ingin melihat bagaimana kau berakhir. Murong Yu tidak pergi, tetapi menatap kera emas bermata api di bawah dengan penuh minat ke udara. Setelah memusnahkan master asli dari alam surga ekstrim, tidak ada lagi ancaman di alam surga ekstrim. Ditambah dengan auranya yang sudah sangat kuat, serta bantuan ramuan kebangkitan milik Murong Yu dan pil alam yang rusak, kekuatan keseluruhan alam langit ekstrim dapat dihitung dalam 1000 mil. Kekuatan Raja Iblis di alam surga ekstrim telah tumbuh sangat cepat. Selain itu, karena kera emas bermata api membunuh Lord asli alam surga ekstrim, dan beberapa metodenya. Di surga ekstrim, kera emas bermata api adalah penguasa absolut. Seorang penguasa sejati dari surga ekstrim. Selain itu, seluruh alam surga ekstrim diserahkan kepada kekuasaannya. Selama bertahun-tahun, semakin banyak Raja Iblis melangkah ke alam surgawi di alam surga ekstrim, dan kekuatan mereka menjadi semakin kuat. Namun, mengingat identitas master asli alam surga ekstrim, tidak ada seorang pun di alam surga ekstrim yang melambung. Namun, semakin banyak Raja Iblis di alam surga ekstrim yang telah mencapai alam surgawi abadi. Jika mereka tidak naik, mereka tidak dapat terus meningkatkan kekuatan mereka di alam surga ekstrim. Namun, begitu mereka naik, ras monster ini mungkin menghadapi pengejaran kekuatan asli alam surga ekstrim. Setelah memikirkannya berulang-ulang, kera emas bermata api memutuskan untuk terbang ke alam abadi untuk melihat-lihat terlebih dahulu, dan setelah menjelajahi lingkungan alam abadi, ia akan memimpin Raja Iblis di alam surga ekstrim untuk naik ke alam abadi. Awalnya, kera emas bermata api berencana untuk menunggu sampai Murong Yu kembali ke alam surga ekstrim. Namun, Murong Yu tampaknya telah melupakan mereka, dan tidak ada suara, dan mereka tidak dapat meninggalkan surga ekstrim. Pada akhirnya, kera emas bermata api membuka gerbang abadi sendirian dan naik ke dunia abadi. Guri, ini adalah dunia peri. Akhirnya melambung. Kera emas bermata api baru saja melangkah keluar dari gerbang peri, merasakan aura peri yang kaya dari dunia peri, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Orang ini memiliki banyak anjing neraka, dan dia seperti anjing neraka. Namun, sebelum kera emas bermata api dapat merasakan atmosfer dunia peri dengan baik, dia terkejut. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa ada banyak makhluk abadi di sekitar.
Kekuatan orang-orang ini jauh lebih kuat daripada diri di alam surga. Sambil menyapu kerumunan, si kera emas bermata api dengan tragis menemukan bahwa di antara orang-orang yang hadir, setiap orang dapat menghancurkannya sampai mati dengan satu jari. Auzu.com. Ini benar-benar tragedi. Dia menjadi semut lagi. Si kera emas bermata api merasa sangat sedih. Terlebih lagi, yang membuat si kera emas bermata api merasa tidak nyaman adalah mengapa orang-orang ini memandang diri mereka sendiri dengan mata jahat. Masing-masing dengan wajah pembunuh, memandang dirinya sendiri dengan penuh pembunuhan. Ini seharusnya tidak ada hubungannya denganku. Si kera emas Huoyan khawatir dan hanya bisa mengatakannya dengan nyaman. Haha, dunia abadi benar-benar ramai, apakah kalian semua di sini untuk menyambutku? Ini agak megah, lagi pula, aku baru saja naik, kualifikasiku mati rasa, tidak sepadan dengan sambutan kalian. Melihat orang-orang di sekitar, si kera emas bermata api tiba-tiba menjadi besar berkata sambil tersenyum. Nak, siapa yang menyuruhmu terbang tinggi saat ini? Seorang abadi melangkah keluar, menatap si kera emas bermata api dengan penuh pembunuhan, dengan amarah di dalam hatinya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bergegas datang karena reruntuhan kuno di pegunungan Lianji lahir. Namun, saya tidak menyangka bahwa apa yang disebut peninggalan kuno ini begitu hebat. Para makhluk abadi yang merasa telah ditipu menjadi sangat marah. Tidak ada yang meminta saya untuk naik. Hanya saja, ketika saatnya tiba, saya akan naik. Kera emas bermata api menatap peri yang bertanya dengan ekspresi bingung, dan melanjutkan, apakah itu masih disetujui oleh dunia abadi? Jika demikian, maka saya akan kembali dulu, dan saya akan naik setelah beberapa saat. Sambil berbicara, kera emas bermata api berbalik dan berjalan menuju gerbang abadi yang belum sepenuhnya tertutup, seolah-olah ingin kembali ke surga ekstrim. Orang ini tidak terlihat bodoh, kata Sangguan Jingjing ringan. Jelas, menghadapi keberadaan kuat apapun yang dapat menghancurkannya sampai mati dengan satu jari, kera emas bermata api tidak secara langsung menghadapi mereka, tetapi memilih untuk kembali lagi. Meskipun saya tidak tahu mengapa orang-orang ini sangat membencinya, kembali ke surga ekstrim adalah pilihan terbaiknya sekarang. Lagi pula, jika dia tidak kembali, dia mungkin akan dibombardir dan dibunuh oleh para dewa yang marah ini. Jangan lihat penampilan orang ini yang sederhana dan jujur. Faktanya, dia yang paling jahat. Dia sering mengetuk getah di belakangnya, kata Murong Yu sambil tersenyum. Hei, apakah kamu mengenalnya? Kamu juga datang dari alam bawah. Dari kata-kata Murong Yu, Sangguan Jingjing langsung tahu asal-usul Murong Yu dan bertanya dengan heran. Dia adalah saudaraku, kata Murong Yu ringan. Saudaramu? Sangguan Jingjing menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut, kakakmu dikelilingi oleh begitu banyak orang, dan akan dibunuh oleh mereka kapan saja. Apakah kamu masih menonton acaranya di sini? Tidak bisakah kamu melihat bahwa kamu begitu berhati hitam? Seseorang berbicara tentang nanti, Sangguan Jingjing menatap Murong Yu dengan jijik. Dia mengira bahwa Murong Yu takut pada orang-orang di sekitarnya dan tidak berani menyelamatkannya, dan membiarkan kera emas bermata api itu jatuh ke dalam krisis. Mendengar ini, Murong Yu memutar matanya, apakah dia orang seperti itu? Tentu saja tidak. Namun, dia tidak repot-repot menjelaskan, dan dia bisa memberitahu wanita itu orang seperti apa dia nanti dengan tindakan. Mau pergi, karena aku sudah naik, tinggallah di sini selamanya. Orang yang berbicara adalah peri di alam keabadian mendalam. Pada saat ini, dia menyeringai dan perlahan berjalan menuju kera emas bermata api. Wajah kera emas bermata api itu berubah drastis, dan dia bergegas menuju gerbang peri dengan cepat. Namun, Xuanxian itu telah mengulurkan tangan besarnya dan meraih kera emas bermata api itu. Kamu masih tidak ingin mengambil tindakan? Sangguan Jingjing menatap Murong Yu dengan ekspresi marah. Alis Murong Yu sedikit mengernyit, dan mesin pembunuh keluar, tentu saja tidak terhadap Sangguan Jingjing. Wah, hari anjing, tempat apa ini? Wah, aku akan jatuh sampai mati. Xiao Zi, bertahanlah. Tepat ketika Murong Yu hendak membunuh Xuanxian yang telah menyerang kera emas bermata api, sebuah suara yang mengejutkan Murong Yu terdengar di telinganya. Pada saat yang sama, semua orang bahkan melihat sekelompok bayangan hitam tiba-tiba muncul di atas kera emas bermata api, yang jatuh dengan cepat saat ini. Anjing hitam besar dan ungu kecil.
Bagaimana kedua orang ini keluar dari Hetu Luoshu, dan tiba-tiba muncul di atas kehampaan. Alis Murong Yu sedikit mengernyit, dan dia sangat bingung. Wang, aku sekarat, aku akan mati, apa yang bisa kulakukan? Anjing hitam besar itu menggonggong, dan bahkan keempat kakinya terus-menerus mengepak dan jatuh dengan cepat. Meskipun Murong Yu bingung, tidak mungkin untuk menyaksikan kelahiran anjing hitam besar dan kera emas bermata api. Namun, ketika dia hendak menyelamatkannya, senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Setengah dari tangan yang menonjol keluar juga ditarik kembali. Menarik, anjing hitam besar itu benar-benar memiliki perut hitam. Murong Yu menunjukkan senyum di wajahnya, menyaksikan anjing hitam besar itu jatuh dengan cepat. Mendengar suara anjing hitam besar itu, semua orang mendongak dan melihat anjing hitam besar itu. Namun, sebelum mereka dapat melihat anjing hitam besar itu dengan jelas, anjing hitam besar itu telah jatuh dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Xuan Xian yang menembak kera emas bermata api saat ini sedang menatap bayangan hitam besar di atas kepalanya dengan cara tercengang. Aura yang sangat berbahaya tiba-tiba muncul di hati Xuan Xian, dan ketika pikirannya bergerak, dia akan meninggalkan tempat itu. Engah. Namun, tepat ketika Xuan Xian ingin pergi, bayangan hitam yang jatuh dari langit tiba-tiba bertambah cepat, dan kemudian seperti gunung suci, langsung menekannya. Itu dia. Mata Xuan Xian tiba-tiba menjadi gelap, dan kesadarannya langsung menghilang.